Berlatar di Istanbul, kisah akan berfokus pada seorang petugas kebersihan bernama Sayara. Ia bekerja di salah satu gym terbesar di wilayah tersebut dan selalu memanfaatkan semua fasilitasnya tepat beberapa saat sebelum gym dibuka. Tak lama, tepat ketika Sayara sedang mengepel lantai, terlihat seorang pria tampan yang merupakan pemilik gym bernama Boris tanpa bukir. Tak sendiri, Boris rupanya diikuti oleh seorang wanita yang merupakan kakak Sayara bernama Yonka yang sekonyong-konyong mengikuti Boris ke ruangannya. Alangkah terkejutnya Sayara saat melihat pemandangan di dalam. Namun yang lebih menarik perhatian Sayara adalah selain tampan, si Boris juga memiliki badan yang begitu atletis, seksi, dan juga maskulin. Sayara? Beberapa saat setelah melakukan hal itu, Boris yang melihat Sayara melamun pun langsung menghampirinya untuk menanyakan apa yang sedang Sayara pikirkan. Sekaligus membujuk Sayara untuk beralih profesi menjadi seorang trainer bela diri. Karena menurut Yonka, Sayara pernah berlatih bela diri sambo, gabungan judo, jujitsu, gulat, dan tinju di Turkmenistan bersama sang ayah. Dan sering memenangkan kejuaraan di setiap perlombaannya. Yerlere herkes siler sonuç olarak. Anlatabiliyor muyum? Öğrendiklerimi asla kullanmayacağım diye. Dengan alasan tidak akan pernah mengajari siapapun teknik bela diri yang telah dipelajari dari sang ayah, Boris akhirnya mengerti dan tidak memaksa Sayara untuk bersedia melakukannya. Yang ketika Boris akan pergi dari sana, Sayara malah melakukan hal seperti ini. Boris Bey. Olur mu? İyi akşamlar. Ya, rupanya itu hanyalah bayangan Sayara saja, sehingga ia memutuskan untuk kembali melanjutkan aktivitasnya agar tidak terus memikirkan hal yang tidak-tidak. Tepat ketika Sayara sedang berlatih bela diri, Yonka sengaja datang untuk mengajaknya segera pulang, di mana setelah melihat kakaknya ternyata memiliki kunci cadangan tempat gym tersebut, Sayara pun bertanya-tanya tentang hubungan Yonka dengan bosnya itu. Ne? İyi de neden? Ne yapmaya geliyorsun sen buraya? Tak senang karena Sayara terus menanyakan hubungannya dengan Boris, Yonka hanya mengatakan jika ini semua hanya untuk kebaikan Sayara saja. Yang ketika mereka berdua sedang makan burger di warung Teh Yuli, Yonka tiba-tiba melihat sebuah mobil menuju ke arah gym dan menyuruh Sayara untuk menunggunya sebentar. Ne bu? Sayara, ben salonda çok önemli bir şey unuttum. Entah siapa yang dilihat oleh Yonka, Sayara yang sudah tahu hubungan kakaknya dengan Boris pun berusaha mencegahnya dan mencoba membuatnya sadar. Namun Yonka yang terlihat sedang emosi pun tak menghiraukannya dan segera pergi ke tempat gym. Di sana Yonka langsung melabrak Boris yang sedang berduaan bersama dengan wanita lain, sehingga hal itu membuat Boris sangat marah karena Yonka sendiri bukanlah siapa-siapa dan tak berhak melakukan hal yang demikian, di mana Boris yang ternyata sudah memiliki istri dan anak pun mengancam agar Yonka tidak memberitahu keluarganya. Millet bizim dedikodumuzu yapıyor, amına koyayım. Siktir ol git buradan. Karena Boris malah mengusir dan melarangnya untuk tidak meminta uang sepeser pun lagi darinya, Yonka langsung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu mengancam untuk mengirimkan video mesra milik mereka berdua kepada istri Boris, sehingga dengan hal itu, Boris tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Anladın mı? Ne ağlıyorsun lan psikopat? Mendengar Boris mengancam akan mendeportasi atau mengembalikan paksa keluarganya ke Turkmenistan, Yonka tentu tak ingin itu semua terjadi, sehingga ia berusaha meminta maaf kepada Boris dengan terus menggodanya seperti ini. Özür dilerim. Ya Barış, gerçekten özür dilerim lütfen. Kızım burnunu kırdın Yonca. Senden özür dilerim. Tak ingin melihat kakaknya melakukan hal yang tak senonoh bersama Boris, Sayara langsung mengajaknya untuk segera pulang, sehingga Yonka yang tak bisa berbuat apa-apa lagi pun lantas pergi meninggalkan Boris. Setelah kejadian itu, Boris pergi ke tempat teman-temannya biasa nongkrong. Ada Emin Sibrewo, Baran Sigerengseng berkepala pelontos, serta Denis, bintang FTP yang hobi menghisap bubuk terlarang. Hasta karı ya abi. Bırakamıyor.
eroin oldu. Karena Boris malah curhat dan menceritakan semua kekesalannya kepada orang-orang teucreug, ia pun pasti mendapat saran yang juga sama gilanya, di mana Baran menyarankan Boris untuk mengundang Yonka ke apartemennya malam ini juga dan memberinya pelajaran dengan memaksanya melayani mereka semua. Netflix'teki yeni dizinizi çok severek izliyorum. Sağ ol. Nasıl öyle senin o Netflix'tir nedir? Setlerine benzemez ha. Di sisi lain, Sayara yang saat itu kebetulan masih scroll TikTok di kamarnya, tak sengaja melihat kakaknya akan pergi dengan dandanan yang cukup menggoda, di mana ketika ia dan Yonka sedang berdebat, muncul sang ibu terbangun dan menanyakan keributan apa yang terjadi di tengah malam seperti ini. Karena Yonka sangat buru-buru, Sayara yang melihat sang ibu masih kebingungan pun mengatakan jika Yonka bukan pergi menemui pacarnya melainkan menemui pria beristri yang sudah memiliki anak. Setibanya di apartemen, Yonka tanpa ragu dan tak memiliki kecurigaan apapun langsung menuju kamar yang dimaksud, yang ketika ia melihat di dalam ternyata Boris ditemani beberapa temannya yang sedang teler, ia pun cukup terkejut, namun tak menghalanginya untuk mundur. O zaman da eğlenir misin aşkım? Peki. Setelah Yonka diperlakukan layaknya seorang binatang, Boris pun tak sanggup melihatnya dan memilih untuk sembunyi di salah satu ruangan, di mana Yonka yang saat itu terlibat adu mulut dengan Emin pun malah membuatnya harus mendapat pukulan seperti ini. Asıl ben senin ananı boynunu dirin. Tak terima jika dirinya disiksa habis-habisan oleh si Emin, Yonka mengambil gunting yang ada di meja dan... Singkat cerita, pagi pun tiba. Sayara sangat khawatir dengan keadaan kakaknya yang sampai sekarang belum juga pulang karena ponselnya tak kunjung aktif. Sayara mencoba menanyakan Boris kepada resepsionis. Sampai ketika ia mendapat berita jika Yonka telah tewas karena bundir, ia pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat jasad sang kakak. Kematian Yonka tentu membuat Sayara dan sang ibu sangat sedih. Ia menganggap jika Yonka tewas karena dibunuh oleh Boris dan sengaja ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian, di mana hal itu sangat mungkin karena keluarga Boris memiliki kedudukan tinggi, sehingga Sayara memutuskan akan menegakkan keadilannya sendiri dengan niatan akan menghabisi semua pelaku yang sudah terlibat dalam kematian sang kakak. Setelah memotong rambut indahnya dan terlihat seolah bukan Sayara yang dulu lagi, ia pergi mencari Boris ke rumahnya. Namun karena Boris sedang tidak ada di rumah dan hanya ada istri, anak, dan mertuanya saja, Sayara mengambil HP milik si istri dan mencoba menanyakan keberadaan Boris lewat pesan singkat si istri. Mengetahui jika Boris sedang berada di rumah ayah Baran, Sayara yang saat itu tidak ingin melukai orang tak bersalah pun tiba-tiba diserang oleh si istri sehingga... Ibu mertua yang saat itu berada di dapur dan sangat ketakutan langsung dihampiri oleh Sayara dan inilah yang terjadi. Perlu diketahui, sisi gelap Sayara ini ia warisi dari ayahnya yang merupakan seorang pelatih bela diri sambo di Turkmenistan. Sang ayah bukan sekadar pelatih biasa, melainkan seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknik melumpuhkan lawan dengan cepat. Sejak kecil, Sayara telah dilatih oleh sang ayah untuk menjadi seorang petarung yang sangat mematikan, di mana ia bahkan dilatih untuk bisa menghabisi lawannya dengan kuncian, gigitan, atau apapun itu yang bisa ia manfaatkan untuk menghabisi lawan. Sen de yap.
Malam harinya di kediaman keluarga Baran, terlihat para penjaga sedang berdiskusi terkait simpang siur kabar bundirnya Yonka, di mana ketika percakapan tersebut terlihat mobil pimpinan mereka semua sekaligus ayah Boris bernama Halil Baba yang terlihat buru-buru masuk ke dalam rumah. Bu lan kabadayılık. Katilsiniz lan hepiniz. Di sana Halil terlihat sangat marah karena Emin tak bisa menjaga anaknya, bahkan malah membawanya pada kasus seperti ini. Ia pun sangat kecewa pada Boris yang telah dirawatnya tanpa kekurangan apapun, baik itu secara materi maupun kasih sayang, namun malah bertindak seperti seorang bajingan yang mencoreng nama baik keluarga. Yakayım mı lan babanı? Tepat ketika Bahlil sedang marah-marah, dua penjaga yang saat itu sedang asik menonton live TikTok pun mendapati seseorang yang tiba-tiba nyelonong masuk tanpa punten-punten acan, sehingga salah satu penjaga langsung memanggilnya, dan ketika orang tersebut membuka helmnya, ternyata ya, selesai menghabisi para penjaga dan mengambil semua yang ia butuhkan, Sayara langsung menghentikan sebuah mobil seorang jaksa yang sengaja diundang oleh Halil untuk melakukan kesepakatan, sehingga ia yang sudah tak memiliki belas kasihan pun langsung memasuki mobil dan melakukan hal gila seperti ini. Halil yang saat itu masih tidak percaya jika anaknya terlibat kasus pembunuhan, lantas menyuruh semua orang yang ada di ruangan tersebut untuk keluar terlebih dahulu, di mana ia ingin berbicara empat mata bersama Boris untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya. Böyle kafasına vuruyorlar. Sadece ailemi düşünüyorum. Ne demektir biliyor musun Barış? Ketika salah satu pengawal Halil sedang kebingungan karena jaksa yang sedari tadi mereka tunggu tidak kunjung datang, si pengawal lantas mencoba melihatnya, siapa tahu sudah berada di depan, tetapi İçeride kaç kişi var? 6. İyi. tak mengetahui jika Sayara sudah berhasil menghabisi salah satu pengawal, Dennis yang saat itu sedang berada di dalam kamar bersama teman-temannya pun mengatakan jika kasus ini membuatnya didepak dari proyek film dan iklan, sehingga ia lantas menyalahkan Baran dan Emin yang dengan sengaja memukul Yonka hingga tewas. Baran yang kesal karena Emin terlihat belaga sok jagoan di depannya, memutuskan untuk keluar rumah lewat jendela karena tak ingin diketahui oleh Halil yang ketika ia baru saja berada di halaman dan akan membakar rokok sempurnanya terlebih dahulu, tiba-tiba dengan kemampuan dan teknik yang dimiliki oleh Sayara, Baran rupanya tak bisa berbuat apa-apa meskipun badan dan kekuatannya lebih unggul, di mana Sayara langsung mengamankan Baran yang sudah ia ikat, kemudian masuk diam-diam lewat jendela sehingga Ellerini arkaya koy. Ellerini arkaya koy dedim. Emin yang saat itu baru saja kembali dari toilet melihat Dennis sudah dalam keadaan terikat tanpa tahu jika di belakangnya sudah ada Sayara, dan mendengar suara keributan dari kamar Emin CS tentu membuat Bahlil dan semua orang cukup terkejut, di mana Bahlil dan salah satu pengawas lantas memeriksanya, dan inilah yang terjadi. Berhasil melumpuhkan si penjaga dan Halil hanya dengan sekejap mata, Sayara langsung menghampiri Boris dan menanyakan apakah Boris yang telah menghabisi kakaknya. Namun karena Boris tak menjawab pertanyaan itu, ia pun menyuruh Boris untuk memborgol tangannya sendiri. Bağla dedim. Öldür bizi orospu. Singkat cerita, setelah Sayara mengikat semua orang yang ada di sana dan mengumpulkannya dalam satu ruangan, Bahlil yang terlihat sangat marah karena dirinya diperlakukan seperti ini pun mencoba memancing emosi Sayara agar segera menghabisinya, berbeda dengan Emin yang berusaha mengelak atas tuduhan kematian Yonka. Yaptık. Biz yaptık lan. Dursana. Orospu.
Mendengar perkataan Halil jika merekalah orang yang telah menghabisi Yonka, membuat Sayara langsung menargetkan Halil sebagai orang pertama yang akan memulai acara tersebut. Entah apa yang akan Sayara lakukan, alih-alih menghabisi mereka dengan pistol yang dibawanya, Sayara malah menantang mereka by one atau maju satu persatu melawan tanpa menggunakan senjata. Halil yang sudah menunggu kesempatan tersebut terlihat sangat percaya diri jika dirinya bisa dengan mudah melumpuhkan Sayara yang memiliki badan kecil. Namun Halil belum tahu jika Sayara ini adalah titisan Habib Nurmagomedov yang sangat mematikan dalam pertarungan jarak dekat. Melihat apa yang dilakukan Sayara terhadap Bahlil membuat semua orang cukup terkejut dan ketakutan, terutama Boris yang menyaksikan ayahnya tewas secara mengenaskan, di mana Emin yang terus berusaha berbohong sampai bersumpah di depan Sayara pun tak dihiraukannya dan langsung memilih orang kedua yang akan melawannya. Öldürdün yetmedi mi? Yeter! Terpilih menjadi lawan selanjutnya, Dennis terlihat sangat ketakutan dan mengatakan jika ia tak ingin melakukan pertarungan tersebut. Ia pun mencoba meyakinkan Sayara jika dirinya tak bersalah sehingga marah karena hidungnya patah. Dennis langsung berubah pikiran dan langsung menyerang Sayara seperti ini. Di tengah pertarungan tersebut, Baran mengambil sebuah pisau yang tergeletak dekat dengan kakinya. Ia berusaha menggunakan pisau tersebut untuk membuka tali yang mengikat tangannya tanpa diketahui oleh Sayara yang saat ini telah berhasil mengalahkan Dennis. Memilih Emin untuk menjadi lawan selanjutnya, Sayara terus menanyakan kenapa mereka semua tega menghabisi Yonka, sehingga ia yang mendengar jika Emin malah seolah menghinakan Yonka di depannya pun langsung melakukan hal gila seperti ini. Dan ya, selesai menghabisi Emin dengan sangat brutal, Sayara langsung menghampiri Boris yang mengeceh seolah berani melawan. Tepat ketika momen tersebut, Baran tiba-tiba mengatakan jika dirinya punya kejutan yang ternyata karena Baran berhasil melepaskan ikatannya, Sayara yang saat itu berada dalam situasi terpojok pun melakukan hal ini pada Baran. Entah kesurupan juri apa, Sayara terlihat tak memiliki belas kasihan dan gelo, bagaikan seorang psikopat, di mana Boris yang melihat hal itu pun hanya bisa pasrah karena sebentar lagi adalah gilirannya. Heran karena Sayara malah keluar meninggalkannya, Boris dibuat begitu ketakutan ketika melihat Sayara kembali dengan membawa sejerigen bensin, kemudian melakukan hal tak terduga seperti ini. Alasan Sayara berani melakukan hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena masa kecilnya dulu yang awalnya akan pergi berlatih bersama sang ayah, malah melihat ayahnya sudah tak bernyawa tergantung di pohon belakang rumah yang membuatnya sangat sedih dan memiliki beban mental yang sangat berat. Tamat, endingnya sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan siapapun hanya berdasarkan status sosial dan dari penampilannya, di mana seseorang yang terlihat biasa saja tengah jigakeun atuh, bahkan selalu diremehkan dan terlihat tak memiliki apapun dapat berubah menjadi monster mematikan bagi orang yang meremehkannya. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sempak bolong Abu Jahal.